Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah pilih video ini ya. Pasti kalian yang sedang nonton video ini akan melakukan ujian P3K tahap 2. Tenang aja, kalian nggak sendiri. Kita akan sama-sama membantu kalian untuk menaklukkan soal-soal ujian P3K tahap 2 tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas soalnya. Eits, tapi jangan lupa tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, kita akan eh, bahas soal kali ini untuk jabatan penata layanan operasional. Kita mulai dari soal pertama. Untuk soal pertama, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan layanan operasional adalah A. Menyusun laporan kegiatan. B. Menyiapkan peralatan pendukung. C. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan. D. Mengumpulkan hasil evaluasi sebelumnya. E. Menyusun anggaran pelaksanaan. Nah, kalian bisa pilih salah satu jawaban yang benar ya. Nanti di setiap soal, Mimin akan kasih waktu buat atau jeda buat kalian pilih salah satu jawaban yang benar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk jawaban yang nomor satu, yang benar yaitu C, yaitu melakukan kajian awal terhadap permasalahan. Nah, sebelum melaksanakan layanan operasional, penting untuk memahami terlebih dahulu masalah yang ada. Kajian awal membantu mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, serta potensi solusi dalam proses layanan. Tanpa kajian awal, pelaksanaan bisa menjadi tidak tepat sasaran dan menjadi tidak efisien. Kajian awal juga menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja yang relevan dan realistis. Mari kita ke soal yang kedua. Dalam menyusun rencana layanan operasional, hal penting yang perlu diperhatikan adalah A. Menentukan hasil evaluasi tahun lalu. B. Menentukan jumlah pengguna layanan. C. Menganalisis hasil kajian awal. Yang D. Mengumpulkan alat kerja. Mana nih jawabannya? Mari kita cek jawabannya ya. Untuk nomor dua jawabannya yaitu C. Menganalisis hasil kajian awal. Nih untuk pembahasannya. Karena rencana layanan harus berdasarkan fakta dan kondisi nyata. Kajian awal memberikan data dan informasi penting tentang kebutuhan, permasalahan, serta sumber daya yang tersedia. Menganalisis hasil kajian ini menjadi dasar utama agar rencana yang disusun benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada dan mendukung tujuan layanan. Jawaban kamu benar apa salah ya? Tulis, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mari kita ke soal yang ketiga. Mengapa kajian awal penting dilakukan dalam proses layanan operasional? Untuk pilihan jawabannya ada A, untuk mempercepat pelaksanaan kerja, B, untuk menghemat anggaran,
C. Agar pelaksanaan sesuai kebutuhan dan permasalahan. D. Agar semua staf dapat dilibatkan. E. Untuk menyusun laporan keuangan. Mari kita cek jawaban kamu ya. Nah, jawabannya yang benar yaitu C, agar pelaksanaan sesuai kebutuhan dan permasalahan. Tanpa kajian awal, pelaksanaan layanan operasional beresiko tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kajian awal membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tepat sasaran, berbasis data, dan mampu menyelesaikan persoalan yang sebenarnya terjadi. Ini juga membantu dalam alokasi sumber daya secara efisien. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Berikut ini yang termasuk kegiatan dalam tahap persiapan operasional adalah A. Melakukan pengawasan internal. B. Menyusun laporan akhir. C. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan. D. Melakukan evaluasi hasil kerja. E. Melakukan promosi layanan. Jawaban yang benar yaitu C. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan. Nih pembahasannya. Tahap persiapan operasional itu mencangkup semua hal yang harus disiapkan sebelum layanan dilaksanakan. Hal ini meliputi peralatan, bahan pendukung, sumber daya manusia, serta penjadwalan kegiatan. Persiapan yang matang akan membantu pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai rencana. Soal selanjutnya nomor 5. Ketika menyusun rencana operasional, hal berikut tidak termasuk dalam komponen rencana adalah ada A. Tujuan layanan, B. Strategi pelaksanaan, C. Kajian resiko, D. Jenis keluhan pelanggan, dan E. Yang terakhir daftar bahan habis pakai. Jawaban yang benar yaitu D. Jenis keluhan pelanggan lebih tepat dimasukkan dalam tahap evaluasi atau analis masalah awal atau ada di kajian awal, bukan dalam rencana operasional itu sendiri. Rencana operasional biasanya mencakup tujuan layanan, langkah-langkah strategis, sumber daya yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan resiko yang mungkin akan muncul. Oke, selanjutnya ada nomor 6. Setelah kajian awal dilakukan, langkah berikutnya adalah A. Melaksanakan layanan langsung. B. Menyusun peralatan. C. Melakukan evaluasi layanan. D. Menyusun rencana layanan. E. Menyusun laporan akhir. Kita jeda buat kamu bisa mikir apa jawaban yang kamu pilih itu benar atau salah.
Kalau kamu sudah pilih jawaban yang benar, mari kita cek ke jawabannya. Jawabannya yaitu D, menyusun rencana layanan. Kajian awal memberikan gambaran tentang kondisi aktual. Setelah data terkumpul dan dianalisis, langkah logis berikutnya adalah menyusun rencana layanan. Rencana ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif, efisien, dan terukur. Sekarang soal nomor 7. Tujuan dari evaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah A. Mengganti seluruh peralatan kerja. B. Menentukan penanggung jawab kegiatan. C. Menilai efektivitas dan efisiensi layanan. D. Mengatur jadwal piket staf. E. Meningkatkan jumlah staf layanan. Jawaban soal nomor 7 yaitu C. Menilai efektivitas dan efisiensi layanan. Karena evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuannya. Evaluasi juga mengukur efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas strategi yang digunakan, serta membantu dalam perbaikan layanan di masa depan. Langsung saja kita lanjut ke soal yang nomor 7. Maaf, nomor 8. Nomor 8 ya sekarang. Salah satu indikator layanan operasional berjalan sesuai rencana adalah A. Semua staf hadir tepat waktu. B. Permasalahan pelanggan terselesaikan sesuai kajian awal. C. Anggaran digunakan seluruhnya. D. Semua peralatan digunakan habis. Jawaban yang benar nomor 8 adalah ya, B. Permasalahan pelanggan terselesaikan sesuai kajian awal. Indikator keberhasilan layanan operasional adalah sejauh mana permasalahan yang telah diidentifikasi di dalam kajian awal dapat diselesaikan melalui pelaksanaan layanan. Ini menunjukkan bahwa layanan berjalan efektif dan memberi dampak yang nyata. Soal nomor 9. Jika dalam melaksanakan operasional ditemukan masalah yang tidak tercantum dalam kajian awal, maka langkah terbaik adalah A. Mengabaikan masalah tersebut. B. Mengubah seluruh rencana. C. Menyampaikan pada atasan untuk dikaji ulang. D. Menunda layanan sampai ada keputusan. Jawaban yang benar nomor 9 adalah C. Menyampaikan pada atasan untuk dikaji ulang. Nah, karena masalah baru yang muncul perlu dilaporkan untuk dilakukan kajian tambahan. Kan langsung diabaikan atau ditangani sendiri tanpa prosedur. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan tetap terstruktur dan sesuai dengan kebijakan serta sistem kerja yang berlaku. Oke, kita ke soal yang terakhir ya, yaitu nomor 10. Berikut ini merupakan contoh kegiatan evaluasi layanan operasional kecuali A. Menghitung jumlah keluhan pelanggan. B. Menganalisis capaian layanan. C. Menyusun kembali rencana kerja.
D. Menyusun laporan hasil kerja. E. Mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan. Nah, ini untuk soal yang terakhir ya. Kamu pilih jawaban yang benar nomor 10 apa nih? A, B, C, atau D? Jawaban yang benar untuk soal terakhir atau soal 10 yaitu C. Menyusun kembali rencana kerja. Nah, evaluasi bertujuan untuk menganalisis hasil, mengidentifikasi kendala, dan menyusun laporan pelaksanaan. Penyusunan kembali rencana kerja adalah bagian dari tindak lanjut hasil evaluasi, bukan termasuk dalam kegiatan evaluasi itu sendiri secara langsung. Nah, dari 10 soal tadi, jawabannya benar. Jawaban kalian yang benar ada berapa nih? Boleh ditulis di kolom komentar Crosstips ya. Oh iya, jika kalian ingin mendapatkan soal lebih banyak lagi, kalian bisa hubungi admin ya dan juga gunakan kupon diskonnya untuk dapatkan diskon 50%. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih.